Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufri Jen Channel. Kali ini kita bertemu langsung dengan salah satu petinggi Aceh Timur, Bapak Khairul Rijal SE AK MSI MBA. Nah, ini salah satu tokoh Aceh Timur dan salah satu kepala dinas Kominfo ya. Kominfo. Nah, kita akan coba mengoreksi informasi yang ada di seputaran Kominfo. Apa sih yang dilakukan selama ini? Apakah diam aja atau apa? Nanti kita akan diskusi lebih banyak. Kita akan sapa lebih dulu Pak Khairul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jupri Jen Channel. Sukses, cadas. Oke, sehat Pak hari ini Pak ya? Alhamdulillah. Nah, kegiatan hari ini gimana Pak? Ya, hari ini menghadiri beberapa agenda lah gitu ya, termasuk terkait dengan COVID juga. Tadi pagi pertemuan di Bapeda mengenai rembuk stunting di Aceh Timur. Nah, Pak Khairul Rijal SE AK MSI MBA ini dia salah satu kepala dinas Kominfo. Kebetulan sebelumnya ya, sebagai sedikit kita bacakan. Kemudian kalau kita lihat dari latar belakang beliau, S1-nya di Fakultas Ekonomi Unsia Pak ya? Iya betul. Kemudian melanjutkan S2 ke MEP UGM. MEP UGM ya. Ya, di Yogyakarta, kemudian S2 MBA-nya di Asia University Taiwan. Ya. Nah, luar biasa latar belakang beliau. Nah, hari ini kita coba untuk apa sih Pak sebenarnya tugas-tugas dari fungsi dari Kominfo itu sendiri? Nah, apakah bermanfaat nggak untuk masyarakat? Kominfo kadang-kadang nggak manfaat, kita bubarkan aja Pak. boleh ya. Makasih Man Jupri. Jadi Dinas Komunikasi dan Informatika ini lahir 2017 ya di Kabupaten Aceh Timur. Itu menindaklanjuti Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2014, di mana lahirlah urusan dasar non pelayanan publik ya, komunikasi informatika, persandian dan statistik. Nah, penerapannya di daerah, 3 urusan wajib non pelayanan dasar ini bernaung di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi tugasnya itu ya menurut urusannya masing-masing. Urusan yang pertama komunikasi dan informatika, berarti menjalankan fungsi penyebar luasan informasi, penyiapan konten, program-program pemerintah. Ya, kemudian informatikanya pembangunan jaringan, infrastruktur internet, aplikasi yang bisa digunakan oleh semua perangkat daerah yang lain. Nah, persandiannya itu nanti menangani masalah penerimaan informasi dari pusat ke daerah, daerah ke pusat melalui teknik persandian. Dan yang terakhir statistik. Statistik ini terkait statistik statistik sektoral, data-data yang disajikan oleh perangkat daerah terkait. Nah, ini sangat luas sebetulnya. Sangat luas ya sebetulnya. Tapi sudah berapa lama Pak Kominfo itu diresmikan tuh di Aceh Timur Pak? Di Aceh Timur berjalan berapa tahun? Di Aceh Timur 2017 ya. 2017 baru ya. Dan saya masuk ke Diskominfo ini di akhir 2018. Jadi sudah 1,5 tahun lah. Ya. Menyangkut dengan radio seperti kami ini sebagai YouTuber juga bernaung di bawah Kominfo juga sebenarnya Pak ya. Ya, jadi ada mungkin lembaga-lembaga milik pemerintah, nah itu tentu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini melalui Diskominfo. Seperti LPPL Radio Cempala Kuning ya, itu ada kanunnya ya, Kanun nomor 3 tahun 2006 tentang radio suara Cempala Kuning. Dia lembaga independen tetapi milik pemerintah daerah. Nah, fungsi koordinasi itu kita jalankan dengan Kominfo. Nah, bagi selebgram, YouTuber, pegiat media sosial, ya nggak ada masalahnya, kita bisa bekerja sama dengan Diskominfo. Karena yang paling penting, saluran-saluran komunikasi yang ada dalam masyarakat itu kita efektifkan, kita manfaatkan seoptimal mungkin. Ya. Jadi tidak hanya melalui media elektronik, media cetak, media mainstream lah, baliho, spanduk, radio, tapi pegiat-pegiat medsos ini itu penting juga sekarang. Mereka punya pengaruh, influence pada masyarakat ya. Dan bagaimana untuk bisa memberikan informasi yang positif terhadap masyarakat, kemudian bagaimana juga mampu mengembangkan informasi-informasi yang menyangkut dengan informasi
seperti sekarang, kondisi sekarang misalnya dalam situasi COVID-19. Nah, apa sih peran dari Kominfo dalam COVID-19 ini? Gugus tugas di COVID-19 ini, Pak? Iya. Jadi sesuai instruksi pemerintah bahwa di daerah itu harus membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, di Kabupaten Aceh Timur kita dipercayakan membidangi sosialisasi dan edukasi pencegahan serta mengatur komunikasi publik, media center, bagaimana hubungan media ya, dan penyiapan konten informasi yang bermanfaat dalam rangka pencegahan COVID serta penyebar luasan. Nah, itu tadi memanfaatkan semua kanal atau saluran komunikasi yang ada, media cetak, media elektronik, radio, baliho, pengumuman, termasuk pegiat medsos. Nah, sebelum kita diskusi lebih panjang, apa pendapat Pak dari Kominfo terhadap Jufri Zen Channel, Pak? Ya, menghadapi revolusi industri 4.0 dan di tengah pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau masyarakat mengalihkan perhatiannya ke media sosial, ya kan? Dan ternyata di media sosial ini itu sangat berpengaruh serta bermanfaat. Nah, lahirnya youtuber, selebgram, di samping meneruskan informasi pada masyarakat, membuat dikenal oleh publik. Juprijen salah satu yang menurut saya saluran paling top di Aceh Timur saat ini. Nah, karena subscribernya sudah ribuan. Ya. Oke, kita lanjut lanjut lagi tentang sekarang ada isu hoax yang sangat marak di medsos maupun di beberapa yang salah menggunakan. Mungkin kalau kategori kita kan ini salah menggunakan medsos ini, Pak. Jadi menyebarkan isu-isu fitnah, menyebarkan isu-isu hoax itu. Nah, bagaimana Kominfo sendiri dalam mengatasi hal tersebut, Pak? Iya, jadi kita terus melakukan sosialisasi, himbauan, menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, sekaligus juga menyampaikan informasi-informasi hoax yang sudah terdata ya oleh Kementerian Kominfo. Itu kita publish melalui website kita di diskominfo.jatimurkap.go.id. Nah, khusus untuk COVID-19 kita melalui web covid19.jatimurkap.go.id. Di situ ada informasi berita-berita hoax yang sampai hari ini sudah 900 lebih ya, khusus terkait COVID. Nah, bagi masyarakat yang pertama tentu harus mampu menyaring informasi itu. Kalau tidak jelas sumbernya itu, hati-hati ya, harus dilakukan klarifikasi kepada orang yang menyebarkan informasi. Atau kalau tidak ya cukup dikonsumsi untuk diri sendiri saja gitu kan. Kemudian ya yang kedua terkait hoax ya, maknanya itu informasi bohong atau berita palsu yang belum jelas sumbernya dan kebenarannya. Jadi kita sekarang sudah ada Undang-Undang ITE ya, Informasi dan Teknologi Informasi. Di situ ada pasal yang menyebutkan jika menyebarkan informasi bohong maka bisa dikenai pidana. Nah, jadi sangat hati-hati sekali terhadap informasi apapun, karena memang kita akui bahwa tingkat literasi kita mungkin masih sangat minim ya, dan ke depan memang harus lebih banyak kita menyaring informasi-informasi tersebut. Jadi jika dapat informasi tertentu, silakan klarifikasi, cek di web resmi pemerintah. Pantauan kami, Pak, apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo sendiri, kami terus memantau, Pak, baik positif maupun negatif kami pantau terus, Pak. Tapi ada hal yang positif dilakukan di tengah-tengah masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat desa itu harus menggunakan web desanya. Oh iya. Kemudian bagaimana penyebaran informasi terhadap perkembangan desa melalui web dan melalui jaringan yang ada, agar penggunaan dana desa itu bisa lebih efektif, efisien, dan memang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, bagaimana dengan web itu, Pak? Ya, jadi di Diskominfo Aceh Timur ini ada satu bidang namanya pengembangan teknologi informasi. Jadi Pak
Iqbal, kepala bidangnya. Ada program dari pemerintah provinsi kerjasama dengan kabupaten kota, di mana semua desa di Aceh ini sudah dibangun website, ya. Dan kita 513 desa sudah ada websitenya, masih dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan koordinasi dengan kepala DPMG bagaimana cara untuk penyerahan akun tersebut dan diikuti dengan pembiayaannya tentunya, gitu kan? Apakah nanti dibolehkan menggunakan dana desa, jadi kampung-kampung tersebut bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di tempatnya, yang menguasai teknologi, diberdayakan untuk menjadi operator website. Nah, kemudian mengenai koneksi jaringan, nah kita memahami ya bahwa Aceh Timur ini kan sangat luas, ya. Bahkan luasnya itu 6.040 km bujur sangkar adalah kabupaten terluas di Aceh, nomor 1, 24 kecamatan, 513 desa. Dan masih ada desa di Kabupaten Aceh Timur itu belum terjangkau sinyal telekomunikasi. Nah, jadi itu tantangan kita ke depan. Makanya kita terus berupaya, ya, melobi ke pusat maupun ke provinsi agar dapat diberikan bantuan koneksi internet. Insya Allah ini mungkin dalam beberapa bulan kemudian nanti ada bantuan untuk dayah dan masjid, bantuan sarana internet dari Kementerian Kominfo. Nah, ini kita lagi tahap pendataan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera disalurkan. Nah, memungkinkan ke depan nggak kira-kira desa online, artinya nggak terlalu sering lagi ke kantor, ke kantor pemerintahan, misalnya ke pusat ke kantor pusat pemerintahan di ibu kota misalnya, semua laporan-laporannya sekarang secara online. Memungkinkan nggak Pak kira-kira ke depan hal itu yang akan kita wujudkan gitu Pak? Tentu saja karena aplikasinya itu sudah ada. Misalnya di desa, di kampung sekarang kan menggunakan Siskedes, ya. Nah, itu selama ini pembinaan dilakukan oleh DPMG. Nah, Siskedes ini saya dengar bisa beroperasi melalui basis web, ya, menggunakan koneksi internet. Nah, namun persoalannya kan di desa itu ada nggak jaringan internet kan begitu. Nah, jadi kenapa tidak, ya? Nah, namun tentu untuk wilayah kita yang sangat luas ini butuh waktu dan juga butuh biaya. Berbeda kalau kota, ya, perkotaan, itu tentu bukan menjadi kendala, ya, karena untuk daerah luas seperti kabupaten ini sarana internetnya itu melalui fiber optik itu masih sangat belum terjangkau, tapi melalui tower, pembangunan tower atau internet itu memungkinkan. Namun kedua hal tersebut membutuhkan biaya. Untuk teknologi juga butuh biaya, ya. Betul sekali. Untuk hal tersebut, tapi dengan dana desa kan bisa apabila COVID ini sudah berlalu. Ya, akhir tahun lalu kita mengadakan pertemuan dengan DPMG, mengundang Geci-Geci dengan salah satu provider. Jadi ada jika Geci mau atau bersedia menganggarkan anggarannya untuk cara percepatan, ya, itu bisa pengadaan VSAT. Jadi satelit seperti parabola begitu, itu beli sekali pakai, nanti tinggal membayar biaya langganannya aja per bulan. Nah, itu cara paling cepat bagi daerah-daerah yang belum terkoneksi internet. Berarti dengan hal tersebut mereka juga udah bisa menikmati internet di daerah sana. Ya, kalau memang dari sisi penganggaran memungkinkan untuk itu, jadi dilakukan pengadaan, pembelian barang tersebut. Berarti sudah ada jalan keluar, ya, bagi masyarakat desa yang belum terjangkau internet, ya. Iya, cara cepat. Dan di samping itu juga kita mencoba melobi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kan, kalau bisa ada berbentuk bantu. Menyangkut dengan sekarang sudah ada website tentang apa Pak websitenya Pak? Ya. Haba Atim, ya Pak? Oke. Ya. Haba Atim, ya. Ya. Haba Atim. Haba Aceh Timur. Haba Aceh Timur. Ya. Sekarang sudah ada website tentang Haba Aceh Timur. Nah, siapa sih yang harus mengisi konten-konten di Haba Aceh Timur dan bagaimana pengelolaannya? Dan desa bagaimana? Desa sendiri dalam
memberikan informasi itu melalui apa, dan kalau masyarakat mengakses, bagaimana cara mengakses Haba Aceh Timur agar masyarakat bisa terupdate up to date terhadap informasi Aceh Timur, Pak? Ya, jadi haba.acehtimurcup.go.id, ya, itu portal berita resmi milik pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Aceh Timur. Nah, jadi di sini ditangani oleh Pak Hermansyah, kasih diseminasi informasi ke Diskominfo. Jadi itu adalah portal berita online resmi milik pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Di sana kita menyajikan fitur-fitur, ada menu Haba OPD, Haba Forkopimda, Haba Gampung, Haba Kecamatan. Ya, baru empat menu yang kita tampilkan. Jadi ini aplikasi ini sebuah platform yang kita bangun, sebuah inovasi dari Diskominfo Aceh Timur. Bagaimana semua OPD tadi, semua kampung tadi itu bisa berkontribusi mengirimkan informasi atau berita, program dan kegiatannya masing-masing. Nah, jadi misalnya dinas A punya kegiatan apa, nah, silakan diliput sendiri, dimasukkan foto, langsung diupload, langsung muncul di website tersebut. Nah, begitu juga kampung apapun, 513 kampung, kita berikan akunnya nanti secara gratis. Silakan Pak Geci menunjuk siapa operatornya, ya, kemudian meliput kegiatan tersebut, nah, langsung diupload dan bisa tampil di website tersebut. Jadi ini portal berita, ya, seperti Detik News gitu kan. Nah, tapi ini milik pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Siapapun bisa. Siapapun bisa, ya. Termasuk kami dari YouTuber juga bisa mengakses dan memberikan menyumbang informasi ke Aceh Timur. Bisa, Pak, ya? Jika rekan-rekan media yang tentu udah punya kemampuan jurnalistik, paham kode etik jurnalistik, jika ingin menjadi admin Haba Gampung di tempat domisili masing-masing, silakan. Nanti terbuka, ya? menghubungi Gecinya. Nah, jika Gecinya mempercayakan rekan-rekan media sebagai penulis berita tersebut, nah, tentu kami akan berikan akun itu. Nah, dan beberapa kampung sudah jalan. Nah, kita berikan akunnya. Tentu harus ada surat penunjukan dari Geci, ya, menunjukkan bahwa petugas ini dengan nama ini memang betul ditunjuk oleh Geci untuk mengelola Haba Gampung tersebut. Nah, Oke, terima kasih banyak Pak, telah banyak informasi yang dulunya kami sangat masih belum tahu informasi tentang bagaimana fungsi Kominfo sendiri terhadap masyarakat, apa manfaatnya untuk masyarakat. Ternyata banyak sekali manfaat buat masyarakat dengan kehadiran Kominfo di Aceh Timur khususnya, dan di Aceh pada umumnya, malah Indonesia. Dengan kehadiran Kominfo bisa mengorganisir internet yang ada, kemudian mencoba membantu masyarakat desa dalam beronline ria, Pak, ya. Sebutannya online ria, ya. Bisa menyampaikan informasi cepat dan juga bisa membantu informasi-informasi yang ada di seputaran desa. Nah, Pak, untuk penutup mungkin kita minta kepada Pak Khairul atau Pak Kepala Dinas Kominfo sendiri untuk kata-kata yang paling bijak untuk penutup, Pak. Apa kira-kira, Pak? Iya, kita saat ini sudah masuk ke revolusi industri 4.0, ya. Artinya cepat sekali perubahan zaman. Kalau kita tidak mengikutinya maka kita akan tertinggal. Apalagi di tengah situasi pandemi ini, beberapa kebiasaan baru atau new normal itu mau nggak mau harus kita terapkan, dan sebagian besar itu terkait dengan komunikasi dan informatika, ya. Seperti sekarang anak-anak di sekolah itu kan harus aktif belajar jarak jauh menggunakan Vidcon, ya, menggunakan aplikasi yang dimana mereka bisa terus belajar dan sebagainya. Nah, begitu juga kita nanti ke depan mungkin akan memasuki era tersebut lebih cepat dari rencana sebelumnya. Jadi kalau dari kami pesannya tentu di tengah
kebebasan informasi saat ini. Ya, yang pertama saring sebelum sharing, ya kan, informasi itu harus disaring sebelum sharing. Dan yang kedua, hati-hati dengan jempolmu, karena jempolmu itu harimaumu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kesempatan yang telah diberikan ke Jufrizen Channel. Akhir kata kami mengucapkan alhamdulillah telah berkesempatan ataupun diberi kesempatan yang luar biasa untuk bertemu langsung, yang sangat susah mengagendakan untuk bertemu dengan beliau. Pada hari ini kami diberi kesempatan, alhamdulillah sekali, kami bersyukur sekali, dan dukungan beliau terhadap Jufrizen Channel juga sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan pada teman-teman atau pemirsa sekalian yang ingin menonton, jangan lupa share, comment, and like Jufrizen Channel, agar dukungan Anda bisa Jufrizen Channel terus berkembang dengan informasi-informasi yang terbarukan. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.